Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMSI yang pada kali ini beliau sebagai narasumber kita di agenda 1 pada strategi pembelajaran PKN 2. Panitia penyelenggara yang kami banggakan dan yang kami banggakan pula para peserta workshop PKN 2, khususnya agenda 1. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran PKN 2 agenda 1, Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Semangat pagi, pagi, tetap semangat. Yes, luar biasa. Sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Masifah Wida Iswara, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Untuk kenal lebih lanjut, bisa email saya dengan nama vivi.dita@gmail.com atau dengan nomor HP saya 087 731 640 957. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan agenda 1 yang dalam hal ini saya akan mengambil materi tentang integritas kepemimpinan. Berkaitan dengan itu, otomatis karena ini kaitannya dengan integritas, dengan pengertian integritas adalah kesepadanan antara ucapan, perilaku, dan pola pikir. Dalam hal ini, saya sebagai manusia biasa, maka saya ingin menindaklanjuti yang berkaitan dengan integritas ini. Dengan hal ini, maka saya sebagai seorang ASN, maka pola pikir saya harus mengadop pada merubah pola pikir dari diri saya sendiri, dari yang kecil, dari hal-hal yang kecil, dan mulai sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, di zaman yang serba canggih ini, maka tantangan organisasi itu sangat pelik sekali. Menurut hasil survei Leadership for Smart Governance Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2021 menghasilkan tantangan yang paling banyak dihadapi adalah yang pertama, tentang inovasi. Yang kedua, tentang tuntutan digitalisasi. Yang ketiga, tentang pengembangan SDM. Yang keempat, tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien. Dan yang kelima, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Dengan demikian, maka otomatis sebagai pejabat tinggi dalam hal ini yaitu PKN 2, pejabat eselon 2, maka beliau dituntut mempunyai kompetensi antara lain berpikir inovatif, yang kedua memiliki mindset yang berkembang, yang ketiga memiliki etika dan integritas,
Yang keempat, berpikir sistemik. Yang kelima, penguasaan teknologi digital. Yang keenam, komunikasi efektif. Yang ketujuh, membangun kolaborasi. Yang kedelapan, mengelola perubahan. Yang kesembilan, memecahkan masalah kompleks. Yang kesepuluh, memimpin transformasi digital. Sehingga hasil akhir otomatis perlu pengembangan potensi kepemimpinan peserta pelatihan. Harus diikutkan pelatihan, jadi para pejabat eselon 2 harus diikutkan pelatihan-pelatihan sehingga tantangan organisasi tersebut betul-betul bisa tercover semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelatihan struktural ini, maka yang di sini yang dalam paparan saya yang nomor 2 lah yang saya akan sampaikan, yaitu pelatihan nasional kepemimpinan tingkat 2, kompetensinya yaitu kepemimpinan strategis. Oleh sebab itu, dalam pelatihan ini tentunya ada payung hukum, yaitu dasar hukum pelatihan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yaitu perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Selanjutnya, Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Dilanjutkan lagi, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dilanjutkan lagi, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 K.1 PDP 07 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375 K.1 PDP 0.07 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita tidak lepas dari kurikulum. Kalau ada mau mengadakan pelatihan, otomatis ada kurikulumnya dulu. Nah, kurikulum tersebut ada 3 macam yang harus dilalui. Yang pertama yaitu kelompok mata pelatihan inti yang terdiri dari belajar mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Sedangkan yang kedua, kelompok mata pelatihan dasar yaitu memuat agenda smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan cara belajarnya yaitu belajar mandiri. Yang ketiga yaitu kelompok mata pelatihan pilihan, memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Dalam hal ini belajarnya yaitu belajar mandiri. Oleh sebab itu, di zaman sekarang transformasi penyelenggaraan PKN tingkat 2 pada tahun 2022, maka ada yang namanya jalur dan bentuk pelatihan struktural tersebut, ya. Jalur apa? Yaitu jalur klasikal, jalur non klasikal. Sedangkan bentuknya yaitu blended learning, klasikal,
Jika blended learning tidak memungkinkan, maka distant learning dalam keadaan darurat atas persetujuan yang tertulis. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum pelatihan kepemimpinan ini, jenis pelatihan dalam hal ini yang saya akan paparkan yaitu tentang PKN tingkat 2 strategik. Nah, agenda yang pertama atau pengelolaan diri dalam hal ini mengolah diri yang agenda pertama ini yaitu materinya tentang energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Sedangkan pada agenda 2 yaitu kepemimpinan strategik yang materinya ya, yang pertama yaitu organisasi adaptif, yang kedua kepemimpinan kewirausahaan, yang ketiga organisasi pembelajaran. Untuk agenda 3 manajemen strategik yang isinya materi tentang dialog strategis, yang kedua isu strategis, yang ketiga marketing store publik, sehingga yang keempat, agenda keempat atau aktualisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelompok mata pelatihan inti pada PKN 2 ini, pada yang ada dalam modul agenda mata pelatihan agenda pertama mengolah diri atau self mastery yang exitingnya yaitu tentang integritas kepemimpinan dan energy of leadership. Pada saat ini pembaruan materi lagi. Yang kedua tentang kepemimpinan strategis yang keluarannya maksudnya yang akan disampaikan nantinya itu organisasi adaptif, kepemimpinan intrapresur, ketiga yaitu organisasi pembelajar. Sehingga di saat ini namanya itu kepemimpinan digital dan pembaruan materi. Selanjutnya pada manajemen strategik, maka pengeluarannya atau yang akan dihasilkan yaitu dialog strategis, marketing publik, dan isu strategis. Sedangkan pada zaman sekarang yang pada saat ini akan kita laksanakan yaitu tentang manajemen strategik sektor publik dan pembaruan materi, di samping itu juga public private partnership. Untuk agenda yang keempat, aktualisasi kepemimpinan strategis, maka keluarannya yaitu nantinya sebagai seorang peserta maka akan visitasi kepemimpinan nasional dan ada proyek perubahan sehingga ada nanti pembaruan materi lagi. Untuk substansi mata pelatihan PKN 2 Smart Governance, ya, keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 374 garing K.1 garing PDB 07 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan antara lain pada kelompok mata pelatihan, agenda, dan mata pelatihan inti. Yang pertama agenda mengolah diri yang isinya yaitu materi tentang energi kepemimpinan dan yang kedua integritas kepemimpinan. Untuk selanjutnya ada agenda kepemimpinan strategis yang materinya yaitu tentang kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Selanjutnya pada agenda ketiga atau manajemen strategis yang di situ dalam hal ini dalam materi tersebut yaitu tentang adanya manajemen strategis sektor publik, lalu isu strategis, selanjutnya marketing sektor publik, dan kemitraan pemerintah swasta. Untuk agenda selanjutnya yaitu agenda 4, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis,
yang di situ nanti dalam pembelajaran tersebut ada namanya visitasi kepemimpinan nasional, polibrief, dan proyek perubahan. Sedangkan strategi pembelajarannya berupa e-learning, self-learning, dan collaborative learning. Di samping itu juga ada strategi pembelajaran klasikal. Untuk kelompok mata pelatihan dasar yang dalam panduannya itu ada 9 JP, maka materi yang ada yaitu yang pertama digital skill dalam pembuatan kebijakan, yang kedua self resiliency, yang ketiga mengelola hubungan lintas generasi. Untuk strategi pembelajarannya yaitu self learning atau mandatory. Mata pelatihan pilihan di sini ada 12 JP, nah 12 jam pelajaran. Untuk materinya yang pertama tentang manajemen pemerintah atau manajemen pemerintah daerah atau Kemendagri, yang kedua anti korupsi, yang ketiga berjas, yang keempat undang-undang cipta kerja, yang kelima HAM, yang keenam pemeriksaan keuangan, yang ketujuh anti narkoba, yang kedelapan perencanaan pembangunan nasional, yang kesembilan pertumbuhan ekonomi hijau, yang kesepuluh mata pelatihan lain yang relevan. Kalau di Kementerian Agama sekarang yang baru booming yaitu tentang moderasi beragama. Ini pun nanti kebijakan dari Kementerian Agama Pusat bisa tidak untuk mata pelatihan moderasi beragama ini masuk dalam mata pelatihan pilihan. Untuk strategi pembelajarannya yaitu self learning atau pilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaannya atau pelaksanaan blended learning ini, pembelajaran klasikal tahap 1, pembelajaran klasikal tahap 2, dan pembelajaran klasikal tahap 3. Pada pembelajaran klasikal tahap 1, sejumlah 24 JP atau 3 hari pelatihan, yang dilanjutkan pembelajaran mandiri yang terdiri dari 57 jam pelajaran atau 9 hari pelatihan. Lalu ada e-learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus 93 JP, asinkronus sejumlah 84 JP. Yang dalam hal ini kalau dikalkulasi ada 177 jam pelajaran atau 21 hari pelatihan. Selanjutnya ada namanya pembangunan komitmen bersama, ya materi tersebut akan di situ sejumlah 27 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan. Dilanjutkan pada pembelajaran klasikal tahap 2, itu ada 70 jam pelajaran atau 7 hari pelatihan. Dilanjut lagi ada aktualisasi kepemimpinan kolaboratif sejumlah 540 jam pelajaran atau 60 hari pelatihan. Selanjutnya pembelajaran klasikal tahap 3 sejumlah 28 jam pelajaran atau 4 hari pelatihan. Sehingga kalau dijumlah itu ada jumlah total itu 923 JP atau 107 hari pelatihan. Dengan rincian pembelajaran kelas 37 JP atau 3 hari dan FKN 33 JP atau 4 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, blended learning jumlah jam pelajarannya dalam ini PKN 2 ada 923 jam pelajaran dan atau 107 hari pelatihan. Tahap learning
PKN 2 tahap pembelajaran klasikal 1 itu peserta ada di tempat penyelenggara ya. Barangkali nanti ya ada di Pusdiklat administrasi. Lalu pembelajaran mandiri ketika peserta ada di tempat kerjanya. Selanjutnya e-learning, e-learning sinkronus, asinkronus, peserta ada di kedudukan peserta atau di kantornya atau di satkernya, sehingga dalam hal untuk materi pembangunan komitmen bersama itu peserta di tempat kerja peserta atau tempat lainnya. Pembelajaran klasikal tahap 2 itu peserta berada di tempat penyelenggara atau dalam hal ini ada di Pusdiklat Tenaga Administrasi Jakarta. Lalu aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, peserta ada di tempat kerja peserta itu sendiri. Lalu ada namanya pembelajaran klasikal tahap 3, peserta ada di tempat penyelenggara atau ada berada di Pusdiklat Tenaga Administrasi Jakarta. Untuk kita ketahui bersama bahwa satu angkatan dalam pembelajaran ini ada 60 peserta, akan tetapi dibagi 2 kelas, kelas A dan kelas B. Kelas A sejumlah 30 peserta, begitu pula kelas B ada 30 peserta. Untuk pembelajaran asinkronus, sinkronus dan asinkronus atau e-learning, satu kelompok ada 15 orang, satu pengampu materi. Kelompok yang lain, begitu pula kelompok selanjutnya, 15 orang, satu pengampu materi. Untuk kelas B juga seperti itu, sama saja. Pada waktu klasikal nanti ya ada di tempat penyelenggara di Jakarta sana, maka klasik peserta yang kelas A ada 30 peserta, kelas B ada 30 peserta. Untuk pembimbingan ya, pembimbingan kelas A dibagi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 10 orang dan satu orangnya ada 1 coach. Begitu pula selanjutnya untuk kelas B ya. Jadi 30 peserta dibagi 3 kelompok, satu kelompoknya ada 10 orang dan 1 orang coach. Bapak Ibu yang kami hormati, belajar mandiri kurikulum pelatihan PKN 2 ini, peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, dan diakhiri pembelajaran. Setiap agenda peserta membuat makalah untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu materi pada saat e-learning dengan mengunggah makalah tersebut pada komponen LMS e-learning atau bagian dari penilaian penugasan individu. Oleh sebab itu, maka agenda 1 nanti tugasnya itu membuat makalah atau esai, agenda 2 makalah atau esai juga, agenda 3 juga makalah atau esai yang akan dinilai oleh oleh fasilitatornya atau narasumber dengan penugasan individu, dengan nama penugas individu, maksudnya seperti itu. Baik, dalam e-learning agenda 1, penugasan individunya apa? Yaitu setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mengidentifikasi isu atau permasalahan yang berkaitan dengan implementasi pengelola diri dalam peningkatan kinerja di unit organisasinya. Yang kedua, berkelanjutan dari esai pada belajar mandiri. Sedangkan penugasan kelompok, apa tugasnya? Yaitu peserta diberikan tugas kelompok dengan memilih satu isu dari makalah peserta atau disediakan kasus oleh
pengampu materi untuk mencari alternatif solusi yang akan diusulkan. Sehingga ada namanya sharing hasil juga dalam hal penugasan kelompok ini. Pada kelas klasikal atau kedua, maka agendanya apa? Yaitu pembelajaran agenda 1 diarahkan pada kegiatan pembelajaran untuk membekali peserta dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan diri atau diperbolehkan dengan outdoor activity lebih ke menyelami atau immersion. Agenda 2 yaitu pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Dilanjut pada agenda ketiga, pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing, sektor publik, dan kemitraan. Selanjutnya juga pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kemampuan pemasaran atau marketing, sektor publik, dan kepemimpinan kewirausahaan. Untuk itu bisa juga nanti pembelajarannya dengan role play atau pembelajarannya menyetel video yang bisa menggugah pada peserta untuk ekonomi kreatif. Contohnya Sandiaga Uno atau Bob Sadino seperti itu. Pada agenda 6 yaitu pada agenda 4 ya. Pada agenda 4 visitasi kepemimpinan nasional proyek perubahan Kolibri. Untuk evaluasi peserta PKN 2 ini perlu diketahui bersama bahwa komponen dan bobotnya untuk evaluasi akademik itu sejumlah 15%, untuk evaluasi pembelajaran lapangan 20%, untuk evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan sejumlah 50%, perencanaan aksi perubahan 20% dan implementasi aksi perubahan 30%. Evaluasi sikap perilaku yaitu 20%. Sehingga aspek yang diharapkan dari penugasan individu oleh pengampu materi nantinya yaitu deskripsinya yaitu penilaian atas esai, pemahaman dan identifikasi isu-isu aktual agenda 1, 2, dan 3 bobotnya 4%. Penugasan kelompok oleh pengampu materi ya, per agenda penilaian atas kualitas substansi bentayang dan sharing session 3%. Selanjutnya ada yang namanya evaluasi substansi, penilaian evaluasi substansi secara luring itu ada jumlahnya 6%. Quiz Smart Governance yaitu deskripsinya penilaian kuis dalam pembelajaran mandiri jumlahnya 2%. Bapak Ibu peserta PKN 2 yang kami hormati, pada strategi delivery transformasi penyelenggaraan PKN tingkat 2 pada tahun 2022, gambaran secara umum pembelajaran PKN dalam blended learning dan klasikal sebagaimana yang ada dalam paparan ini, yaitu pada hari pertama itu terdiri dari pembukaan, ada dalam hal ini ceramah isu aktual dalam kepemimpinan strategis sejumlah 3 JP,
lalu overview kebijakan, pelatihan, dan penjelasan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan 3JP, dinamika kelompok 3JP. Pada hari kedua, ceramah isu strategis integritas kepemimpinan yang kali ini kita usahakan untuk mencari pakar yang sehingga para pemimpin eselon 2 ini bisa mengubah alam pikiran dari bawah sadar, maksudnya alam pikirannya sehingga beliau menjadi pemimpin yang transportasi yang bisa diandalkan. Untuk itu dalam hal walaupun 3JP, maka kita juga melibatkan seorang pakar sehingga betul-betul mengena sasaran dalam pikirannya si pejabat eselon 2 ini. Samping itu dalam hal ini juga ada pakar juga nanti ceramah tentang energi kepemimpinan sejumlah 6 JP sehingga para fasilitator juga harus mengikutinya. Pada hari ketiga, pembelajaran mandiri kebijakan blended learning sejumlah 3 JP. Pada hari keempat, pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 3 JP, pembelajaran mandiri, pembuatan makalah isu-isu agenda sejumlah 2 JP. Pada hari kelima, pembelajaran mandiri, pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri 6 JP. Hari ke-6, pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 2, 6 JP, pembelajaran mandiri, pembuatan makalah isu-isu agenda 2, yaitu 2 JP. Pada hari ke-7, pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 3, ya. Jadi baik agenda 1, agenda 2, agenda 3 ke agenda 3 itu semua saling berkaitan. Oleh sebab itu tidak sepotong-potong maksudnya para fasilitator untuk menyampaikan materi ini karena lebih baiknya maka setiap akan ada workshop tentang PKP ini, PKP 2, maka harus para fasilitator atau narasumber harus diadakan penyamaan persepsi sehingga kelas 1 dengan yang lain tidak beda. Untuk pembelajaran ke-7, pembelajaran mandiri pembelajaran agenda 36 JP, pembelajaran hari ke-8, pembelajaran mandiri ada agenda 33 JP. Hari ke-9 pembelajaran mandiri, pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agen smart governance rumpun governance sejumlah 3 JP. Perlu kita ketahui bersama tadi pada hari ke-7 juga ada pembelajaran mandiri, pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agenda smart governance rumpun mindset sejumlah 6 JP, pembelajaran mandiri, pembuatan makalah, isu-isu agenda 3 sejumlah 2 JP. Untuk hari ke-10, pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 4 sejumlah 3 JP. Hari ke-11, sinkronus pembelajaran agenda 4 JP. Nah, agenda 1 4 JP, asinkronus pembelajaran agenda 1 3 JP. Pada hari ke-12, sinkronus pembelajaran agenda 1 4 JP, asinkronus pembelajaran agenda 1 2 JP. Untuk hari ke-13 ada asinkronus lagi pembelajaran agenda 2 4 JP, asinkronus pembelajaran agenda 2 5 JP. Pada hari ke-14 sinkronus pembelajaran agenda 2 4 JP, asinkronus pembelajaran agenda 2 5 JP. Pada hari ke-15 sinkronus pembelajaran agenda 2 3 JP, asinkronus pembelajaran agenda 2 4 JP. Pada hari ke-16 sinkronus pembelajaran agenda 3 4 JP,
asinkronus pembelajaran agenda 36 JP. Pada hari ke-17, sinkronus pembelajaran agenda 34 JP, asinkronus pembelajaran agenda 36 JP. Pada hari ke-18, sinkronus pembelajaran agenda 33 JP, asinkronus pembelajaran agenda 35 JP. Untuk hari ke-19, sinkronus ceramah isu strategis tema PKN 3 JP, lalu sinkronus visitasi 3 JP, asinkronus visitasi 3 JP. Untuk hari ke-20, sinkronus ceramah visitasi 3 JP, sinkronus visitasi 3 JP, lalu sinkronus pembuatan polisi brief 3 JP. Pada hari ke-21, asinkronus visitasi 3 JP, sinkronus pembekalan FKN 3 JP. Hari ke-22, asinkronus pembahasan FKN 3 JP, sinkronus pembekalan FKN 3 JP. Hari ke-23, sinkronus pembuatan polisi brief 3 JP, asinkronus pembuatan polisi brief 3 JP, sinkronus penjelasan konsep proyek perubahan 3 JP. Hari ke-24, asinkronus konsep proyek perubahan 3 JP, sinkronus penjelasan konsep proyek perubahan 3 JP, asinkronus konsep proyek perubahan 3 JP. Hari ke-26, sinkronus penjelasan konsep proyek perubahan 3 JP, asinkronus perancang proyek perubahan 3 JP. Hari ke-26, asinkronus perancang proyek perubahan 3 JP, sinkronus penjelasan perancang proyek perubahan 7 JP. Hari ke-27, sinkronus pembimbingan rancangan proyek perubahan 4 JP, asinkronus pembimbingan rancangan proyek perubahan 6 JP. Hari ke-28, sinkronus pembimbingan rancangan proyek perubahan 4 JP, asinkronus pembimbingan rancangan proyek perubahan 6 JP. Hari ke-29, pembelajaran mandiri, pembelajaran penunjang agenda 4, 6 JP. Hari ke-30, sinkronus pembekalan pembangunan komitmen bersama 3 JP, asinkronus identifikasi kebutuhan kegiatan pembangunan komitmen bersama 3 JP. Hari ke-31 sampai dengan 33 itu off campus, serta tidak ada di kampus, pembangunan komitmen bersama 27 JP, pembelajaran mandiri, pembelajaran penunjang agenda 4 JP. Hari ke-34, sinkronus pembimbingan rancangan proyek perubahan 9 JP, asinkronus pembimbingan rancangan proyek perubahan 9 JP. Hari ke-36, pendalaman pembelajaran agenda 1 2 JP, ceramah isu strategis kebijakan nasional 3 JP, pendalaman pembelajaran agenda 2 2 JP, pendalaman pembelajaran agenda 3 2 JP, pembimbingan rancangan proyek perubahan 3 JP. Hari ke-37, ceramah isu strategis kepemimpinan kewirausahaan atau dalam hal ini role model 3 JP, pembuatan polisi brief 3 JP, ceramah isu strategis dengan tema visitasi kepemimpinan nasional 3 JP dan pembimbingan rancangan proyek perubahan 3 JP. Hari ke-38, evaluasi akademik 3 JP, penjelasan pelaksanaan FKN 3 JP, pembimbingan rancangan proyek perubahan 3 JP, pembekalan implementasi proyek perubahan 3 JP. Hari ke-39, seminar rancangan proyek perubahan 10 JP, sosiometri dan feedback, tidak ada JP-nya. Lalu hari ke-40 sampai dengan 43 itu ceramah visitasi kepemimpinan nasional atau FKN 6 JP. Lalu visitasi kepemimpinan nasional 27 JP. Hari ke-44 sampai dengan 103 itu off campus yang kedua kalinya.
implementasi proyek perubahan 60 hari kalender 540 JP, pelaksanaan pengembangan potensi diri dan penilaian mentoring dan coaching 3 JP. Hari ke 104 berbagi pengalaman hasil FN dan penilaian polisi brief 6 JP. Pembimbingan proyek perubahan 3 JP. Hari ke 105 pembimbingan proyek perubahan 6 JP, persiapan evaluasi proyek perubahan itu dengan jalan melakukan sendiri. Terus selanjutnya hari ke 106 seminar proyek perubahan 10 JP, dilanjut pada hari ke 107 ceramah kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan 3 JP, lalu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ketahui bersama bahwa di samping itu ada namanya gambaran umum pembelajaran PKN 2 ini yang klasikal. Yang klasikal terdiri dari hari pertama, ya, ceramah isu aktual dalam pemilihan strategis sejumlah 3 JP, overview kebijakan pelatihan 3 JP. Lalu hari kedua dinamika kelompok 3 JP, ceramah energi kepemimpinan 6 JP. Hari ketiga pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri 6 JP. Hari keempat ceramah isu strategis integritas kepemimpinan 3 JP, integritas kepemimpinan 9 JP. Lalu hari kelima kepemimpinan kita 6 JP, pembelajaran mandiri, pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agenda smart governance rumpun mindset 6 JP. Hari ke-6 ceramah isu strategis kepemimpinan wirausahaan 3 JP, kepemimpinan wirausahaan 6 JP. Hari ke-7 organisasi pembelajar 6 JP, pembelajaran mandiri, pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agen smart governance rumpun governance 3 JP. Hari ke-8 manajemen strategi sektor publik 9 JP, publik privat partnership 3 JP. Hari ke-9 ceramah isu strategi kebijakan nasional 3 JP, marketing sektor publik 9 JP. Hari ke-10 ceramah isu strategis tema FKN 6 JP, pembekalan visitasi kepemimpinan nasional 3 JP. Hari ke-11 ceramah visitasi 3 JP dan visitasinya 6 JP. Hari ke-12 penjelasan konsep proyek perubahan 9 JP sosiometri. Hari ke-13 pembekalan pembangunan komitmen bersama 3 JP, pembimbingan rancangan proyek perubahan 6 JP. Hari ke-14 sampai dengan 27 of kampus 1, pembangunan komitmen bersama 126 JP, pembelajaran mandiri, pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agenda penunjang proyek perubahan 12 JP. Hari ke-28 penjelasan merancang proyek perubahan 9 JP dan penjelasan pelaksanaan visitasi kepemimpinan nasional 3 JP. Untuk hari ke-29 sampai dengan 33 ceramah visitasi kepemimpinan nasional 6 JP, visitasi kepemimpinan nasional 27 JP. Hari ke-34 berbagi pengalaman hasil FKN 3 JP, pembimbingan rancangan proyek perubahan 9 JP. Hari 35 persiapan seminar atau mandiri. Hari ke-36 seminar rancangan proyek perubahan 10 JP. Hari ke-37 evaluasi akademik 3 JP, pembekalan implementasi proyek perubahan 6 JP. Hari 37 9 sampai dengan 97 off kampus implementasi proyek perubahan 60 hari atau 540 JP. Pembahasan pelaksanaan pengembangan sikap perilaku pemimpinan strategis dengan mentor hari ke-90
8 pembiayaan proyek perubahan 9 JP, hari ke-99 pembiayaan proyek perubahan 9 JP, hari ke-100 seminar proyek perubahan 10 JP, terus hari ke-101 ceramah kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan 3 JP, lalu dilanjut dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk diketahui bersama bahwa dalam PKN 2 ini ada yang namanya evaluasi peserta. Evaluasi akademik, komponen evaluasi akademik, kalau klasikal itu 10%, blended atau distance learning itu 15%. Evaluasi pembelajaran lapangan atau FKN itu klasikal, kalau klasikal 20%, blended atau distance learning juga 20%. Selanjutnya, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan itu ada klasikalnya itu 50%, blended learning juga 50%. Dengan rincian evaluasi perencanaan proyek perubahan 20%, evaluasi implementasi proyek perubahan 30%. Begitu pula dalam blended learning. Selanjutnya evaluasi sikap perilaku. Kalau klasikal itu 20%, kalau blended atau distance learning itu sejumlah 15%. Untuk evaluasi akademik yang sejumlah 15%, ini terdiri dari kompetensi manajerial, menurut Permenpan RB 38 tahun 2017, untuk pengembangan diri dan orang lain yang aspeknya terdiri dari penugasan oleh pengampu materi, deskripsi penilaiannya atas esai, pemahaman dan identifikasi isu-isu agenda aktualisasi, agenda aktual, agenda 1, aktual agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu bobotnya 4%. Untuk kompetensi manajer menurut Permenpan RB ya. Jadi kerjasama isinya apa? Tentang aspek penugasan kelompok atau oleh pengampu materi dan deskripsinya penilaian atas kualitas substansi, bahan tayang dan sharing session itu bobotnya 3%. Selanjutnya, kompetensi manajer lagi bahwa pengembangan diri dan orang lain itu aspeknya apa, terdiri apa, yaitu evaluasi substansi dan deskripsinya bagaimana, penilaian evaluasi substansi secara luring itu bobotnya 6%. Untuk selanjutnya kompetensi manajerial menurut Permenpan RB itu pengembangan diri dan orang lain berupa aspeknya berupa kuis dan governance. Deskripsinya yaitu penilaian kuis dalam pembelajaran mandiri ada jumlahnya 2%. Bapak Ibu yang kami hormati, selain yang akademik tersebut, maka evaluasi pembelajaran lapangan juga ada tentang visitasi kepemimpinan nasional dan pola brief ya, 20%. Kompetensi manajerial menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, pengembangan diri dan orang lain, aspeknya penugasan individu yang deskripsinya kualitas lesson learned, hasil visitasi kepemimpinan nasional sesuai agenda pembelajaran itu bobotnya 5%. Untuk kerjasama, ya, untuk kerjasama yang aspeknya penugasan kelompok, yang deskripsinya kualitas, rekomendasi peningkatan keunggulan kompetitif atau kompetitif advance organisasi atau laporan FKN, itu sejumlah bobotnya 5%, sedangkan kualitas polibrief itu bobotnya 10%. Evaluasi perencanaan proyek perubahan itu jumlahnya 20% oleh penguji.
dengan rincian sebagai berikut. Nah, pengambilan keputusan orientasi hasil pelayanan publik, aspeknya ketetapan rencana proyek perubahan dengan tuntutan organisasi adaptif. Diskusinya kemampuan melakukan analisis strategis untuk mendapatkan ketetapan hasil rancangan proyek perubahan dengan permasalahan untuk organisasi adaptif, itu bobotnya 4%. Pelayanan publik mengelola perubahan, terobosan, aspeknya terobosan inovatif dan cakupan manfaat untuk organisasi adaptif. Deskripsinya kemampuan untuk mengembangkan ide atau solusi kreatif yang mampu memecahkan permasalahan yang kompleks dengan mempertimbangkan risiko secara komprehensif dengan mengoptimalkan kolaborasi dengan stakeholders sehingga mendapatkan nilai tambah bagi organisasi. Itu jumlah atau bobot nilainya 4%. Orientasi hasil tahapan rencana dengan aspek tahapan rencana perubahan dan ketetapan ketepatan strategi organisasi. Deskripsinya yaitu kemampuan menyusun tahapan kegiatan secara tepat berdasarkan ide atau solusi kreatif untuk mengelola organisasi sektor publik. Itu bobotnya sejumlah 4%. Selanjutnya, pengembangan diri dan orang lain, komunikasi, aspek rencana strategis marketing, kejelasan peta stakeholders, pemanfaatan sumber daya organisasi dan strategis marketing, yang deskripsinya kemampuan untuk menyusun strategi marketing yang tepat dengan mempertimbangkan peta stakeholders dan sumber daya organisasi. Itu bobotnya 4%. Selanjutnya ada pengelolaan perubahan komunikasi, pengembangan diri dan orang lain, orientasi hasil, aspeknya yaitu strategi rencana strategi, pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan, yang deskripsinya kemampuan mengidentifikasi, menjelaskan, dan memutuskan strategi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk adopsi proyek perubahan. Itu jumlahnya nilai itu 4%. Evaluasi implementasi aksi perubahan jumlahnya 30% oleh penguji dengan rincian sebagai berikut. Integritas, aspeknya capaian perubahan terhadap rencana perubahan, deskripsinya kemampuan memperoleh hasil atau capaian implementasi rencana proyek perubahan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan relevan. Jumlah bobotnya 7%. Kerjasama, aspeknya kepemimpinan strategis, deskripsinya kemampuan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan mengoptimalisasi sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan proyek perubahan secara efektif dan efisien. Jumlah nilainya 6%. Komunikasi, aspeknya implementasi strategi marketing, ketepatan stakeholders utama dan strategi komunikasinya, pemanfaatan sumber daya organisasi dan strategi marketing atau diseminasi dan publikasi proyek perubahan. Deskripsinya kemampuan mengimplementasikan rencana strategi marketing dengan mengelola stakeholder, memilih strategi komunikasi yang tepat untuk diseminasi dan publikasi, memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mendapatkan dukungan dan adopsi proyek perubahan. Nilainya 6%. Pada evaluasi implementasi aksi perubahan, masih tetap ya tadi ya, yang untuk selanjutnya yaitu orientasi pada hasil, aspeknya berkelanjutan proyek perubahan, deskripsinya kemampuan peserta untuk mendapatkan dukungan dan jaminan berkelanjutan proyek perubahan. Itu bobot nilainya 3%. Selanjutnya pengembangan diri dan orang lain, yang hal ini aspeknya pemberdayaan organisasi pembelajar, pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan,
maka diskresinya kemampuan untuk menunjukkan kemanfaatan mata pelatihan yang dipilih dalam pelaksanaan proyek perubahan itu ada nilainya 5%. Selanjutnya, mengelola perubahan yang aspeknya keterkaitan mata pelatihan pilihan dan proyek perubahan yang deskripsinya kemampuan untuk memanfaatkan mata pelatihan pilihan untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan jumlah bobot nilainya 3%. Evaluasi sikap perilaku 15% sebagaimana yang ada dalam paparan ini. Dilanjutkan, ini sangat penting sekali sebagai catatan buat kita bersama bahwa pembelajaran klasikal tahap 1 yang isinya tentang penjelasan kebijakan penugasan esai, pemetaan sikap perilaku kebijakan oleh sebab itu maka selanjutnya ada pembelajaran mandiri yang pemetaannya sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri dan pembekalan mentor pemetaan sikap perilaku. Dilanjutkan e-learning sinkronus 93 JP, asinkronus 78 JP, pendalaman agenda, pendekatan agenda, problem based. Lalu pembangunan komitmen bersama yang isinya tentang identifikasi masalah atau tantangan dan komitmen. Pada pembelajaran tersebut telah dibagi pada pembelajaran klasikal tahap 2, FKN sama dengan problem solving, tema, subtema, lalu polisi brief kelompok. Lanjutkan aktualisasi kepemimpinan strategis yang ada terdapat pelaksanaan proyek perubahan, ada mentoring dan coaching, pelaksanaan pengembangan potensi diri. Dan dilanjut dengan pembelajaran klasikal tahap 3 yang di situ terdiri dari seminar proyek perubahan dan laporan pengembangan. Perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran dengan pendekatan agenda antar tahapan saling terkait, keberhasilan output menentukan keberhasilan proses pembelajaran selanjutnya. Kaitan tema FKN Poligrip, tema subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4, lalu subtema fokus 1 FKN, lokus 2 FKN, lokus 3 FKN, lokus 4 FKN, lalu ada yang namanya laporan FKN yang terdiri dari penyelenggaraan polisi brief 1, penyelenggaraan poligrip 2, penyelenggaraan penyusunan poligrip 3 dan penyusunan poligrip 4. Skenario pembelajaran pendekatan agenda bukan mengajarkan modul akan tetapi agenda pembelajaran. Pembelajaran di kelas, e-learning dan klasikal merupakan pendalaman dan penajaman agenda dengan pendekatan problem based, yaitu pendekatan kasus untuk mendalami agenda dengan mengoptimalkan implementasi atau modul ajar dalam agenda. Setiap tahapan pembelajaran merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan. Pembelajaran mandiri sebagai input awal sangat penting untuk delivery dengan baik. Inilah overview yang bisa kami sampaikan. Jangan harus deliver secara optimal. Baiklah, Bapak Ibu, untuk diketahui bersama, tentunya dalam untuk diklat PKN ini apa sih sebetulnya output yang dihasilkan dari FKN 2 ini? Ya, dari pembelajaran klasikal 1 yang isinya tentang pembukaan dan orientasi program, pembelajaran yang dilanjut dengan pembelajaran mandiri
pemanfaatan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Lalu ada 3 esai, agenda 1, 2, 3, dan penugasan. Selanjutnya pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Begitu pula dilanjut dengan learning, sinkronus 93 JP, asinkronus 84 JP, yaitu tentang di samping itu ada pendalaman agenda, penugasan individu, terus tindak lanjut esai, penugasan kelompok, rancangan polisi. Dilanjutkan pembangunan komitmen bersama yang dalam hal ini itu tentang adanya identifikasi masalah atau tantangan dan komitmen. Selanjutnya masuk ke pembelajaran 2, pembelajaran klasikal tahap 2 yang isinya laporan visitasi kepemimpinan nasional, baik itu individu maupun kelompok. Lalu ada namanya evaluasi akademik, rancangan proyek perubahan, polisi brief. Dilanjutkan ada selanjutnya aktualisasi kepemimpinan strategis yang dalam hal ini pelaksanaan proyek perubahan, mentoring pelaksanaan pengembangan potensi diri. Lalu ada namanya selanjutnya pembelajaran klasikal tahap 3 yang isinya tentang seminar proyek perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Untuk output agenda 4 itu laporan visitasi kepemimpinan nasional baik individu maupun kelompok, polisi brief kelompok, lalu rancangan proyek perubahan dan rencana pengembangan potensi diri peserta atau secara individu, lalu laporan proyek perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Baiklah Bapak, Ibu, dan utamanya kepada narasumber, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.